aku mau share beberapa produk yang udah aku pakai sampai habis. Karena sejujurnya beberapa tahun terakhir ini aku tuh mulai sadar untuk mengkampanyekan pakai sampai habis. Karena sebelum-sebelumnya ya, waktu aku masih zaman-zaman kuliah, itu aku sering banget beli banyak produk yang aku beli karena FOMO aja. Nggak yang bener-bener aku butuhin atau yang emang bener-bener cocok di aku gitu. Tapi aku beli tuh karena omongan orang lain atau video dari beauty influencer atau tiba-tiba pas di mall terus ketemu mbak-mbak SPG-nya, akhirnya secara nggak sadar aku beli gitu. Nah sekarang tuh aku lebih mencoba untuk bijak dalam memakai produk. Aku harus bertanggung jawab sama apa yang udah aku pilih, aku beli kayak gitu. Kalau ada produk-produk yang nggak cocok, biasanya kalau nggak aku kasih ke orang lain, biasanya aku alih fungsikan. Misalkan kayak serum buat muka nih, tapi ternyata aku nggak cocok. Aku coba ke badan dulu. Kalau misalkan cocok ya udah aku pakai sampai habis. Kalau misalkan enggak ya biasanya aku tawarin ke orang yang sekiranya pakai produk ini atau cocok sama ingredients ini. Gitu. Nah produk yang pertama itu aku pakai sampai habis ini tuh Glycor 10% krim. Ini tuh aku udah pakai udah berapa tuh ya udah nggak tahu deh sampai lupa aku karena saking seringnya aku pakai ini tuh salah satu produk yang works banget di aku dalam mencerahkan ya terutama daerah-daerah lipatan, daerah-daerah yang gelap kayak di siku, di leher, di ketiak atau di lutut gitu. Tapi yang paling kelihatan banget hasilnya, yang lebih dulu kelihatan hasilnya itu di ketiak aku. Karena emang sering dicukur ya. Sebenarnya itu nggak boleh dicukur karena itu bakal bikin kulit ketiak tuh jadi kayak kulit ayam gitu dan bikin kulit ketiak makin gelap. Dan ini tuh beneran kelihatan banget hasilnya. Bukan yang langsung cerah banget enggak, cuman dia tuh sedikit demi sedikit tuh bikin ketiak tuh jadi lebih bersih, lebih lembut dan aku ngerasain efek ini tuh sekitar 2 sampai 3 minggu setelah pemakaian. Dan pakainya ini tuh aku pagi dan malam ya. Jadi bukan yang sehari sekali doang atau seminggu berapa kali gitu enggak, tapi aku setiap hari pagi dan malam hari. Dan aku pakainya tuh enggak yang tebel banget, aku pakainya tipis aja karena itu kan bentuknya krim. Kalau ketebelan itu jadi rasanya kayak berat banget gitu dan rada nggak nyaman. Jadi aku pakainya tuh tipis-tipis aja. Terus kalau mau pakai baju tunggu dulu sampai rada kering. Ini adalah salah satu moisturizer yang bakal selalu aku repurchase. Karena kulitku tuh kering. Kulit muka, kulit badan itu semua kering. Dan ini tuh salah satu yang sangat membantuku. Sampai udah lepas nih. Ini tuh salah satu moisturizer yang melembabkan banget di aku, walaupun bentuknya tuh, rada kayak gel gitu, bukan yang krim tebel. Biasanya kalau moisturizer buat, eee, dry skin itu kan dia konsistensinya tuh lebih thick gitu ya, tapi ini tuh enggak, mirip gel, enak banget dipakainya, cepet banget ngeresepnya, dan rada sedikit adem pas dipakai. Dan yang jelas dia tuh bener-bener bikin kulit kenyal, apalagi kalau pakainya malam hari, paginya tuh bener-bener kulit tuh rasanya tuh lebih kenyal, lebih lembut gitu, enak banget. Dan biasanya tuh kalau aku make ini tuh kalau malam hari itu aku rada tebelin dikit, cuman kalau pagi aku biasanya pakainya tipis aja. Nah, terus nih aku pakai serum dari From This Island yang Mangosteen Brightening Serum. Ini tuh sebenarnya tuh masih ada isinya, masih ada dikit banget, tapi udah susah banget dikeluarinnya. Jadi ya ya udah mau gimana. Ini tuh sunscreen warnanya tuh ungu gitu ya beneran, kayak buah manggis ya warnanya ungu. Dia tuh teksturnya tuh nggak yang cair banget, tapi nggak yang kental banget, menurut aku pas banget. Pakainya cuma biasanya 1 drop aja buat semuka atau kadang 1,5 drop aku pakainya. Ini serum tuh mencerahkan, cuman nggak secepat itu kalau di mukaku. Ini tuh bikin kulitku jauh lebih bersih, bahkan blackhead, whitehead gitu tuh biasanya kan paling sering ada di hidung ya, kalau di aku pribadi. Itu berkurang jauh banget dan itu bikin kulit jadi lebih cerahan. Tapi kalau buat naikin tone kulit butuh beberapa waktu. Kalau ini rada random sih, ini pasta gigi Unpa Cha-Cha, ini tuh merek Korea, aku belinya di The Makeup Choice. Itu tuh dia online shop yang jual barang-barang dari Korea, Jepang yang memang udah dikurasi banget. Dan ini aku pakai varian yang coffee biscuit. Sejujurnya hampir 3 tahun ini tuh aku memang pakai pasta giginya Unpa Cha-Cha ini. Entah yang white, entah yang coffee ini atau yang sekarang yang aku lagi pakai itu yang warna pink. Aku lupa banget itu apa variannya, tapi dia warna pastanya itu hitam. Kalau ini tuh warna pastanya tuh coklat. Tapi udah nah, kayak gini lah. Bukan coklat sih, lebih ke krem. Ini lumayan membantu gigiku untuk nggak tambah kuning karena keseringan minum kopi, teh, atau minuman yang berwarna-warna kayak gitu. Yang selanjutnya ini tuh adalah parfum dari Ayu Tanjung. Jujur aku nggak bisa deskripsiin wanginya tuh kayak gimana secara spesifik. Cuman ini tuh
wangi yang seger, yang berasa kayak lagi di spa, yang tradisional banget, yang ada bunga-bunganya, terus minumnya tuh pakai jahe anget atau wedang-wedangan dari rempah-rempah gitu, enak banget. Aku biasanya pakai ini tuh kalau habis mandi sore, dan ini bener-bener seger banget, bikin rileks juga. Makin random juga nih ya. Nah, kalau ini tuh dia pengharum ruangan yang semprot, wanginya jelas enak banget sih. Aku yakin hampir semua orang pasti udah tahu wanginya teh keratonnya Dahlia tuh kayak gimana. Itu seger banget. Kalau pas pertama disemprot tuh memang wanginya rada nyegrek banget ya. Apalagi kalau sampai kehirup tuh kadang suka bikin batuk dan kayak wanginya tuh ketinggalan di tenggorokan gitu. Cuman kalau udah lama ditinggal, biasanya sih aku semprot terus aku keluar kamar, aku datang 10-15 menit kemudian itu wanginya tuh bener-bener enak banget, relax banget. Nah, selanjutnya adalah lotion. Jujur, ini tuh lotionnya emang mencerahkan, kasih instant brightening. Tapi dia tuh konsistensinya tuh tebel banget dan kalau pakai ini tuh rasanya kayak dempul gitu di badanku. Makanya biasanya aku campur sama yang Hanasui ini sama Marina. Udah 3 combo ini tuh aku pakai beneran tiap malam dan itu bikin kulitku jadi lebih cerahan. Nih, serum vitamin C-nya Viva. Jujur, ternyata aku tuh masih nggak bisa pakai serum vitamin C di muka. Malah bikin muka aku tuh jadi lebih kusam, nggak tahu kenapa. Entah salah apanya aku juga nggak ngerti, padahal moisturizernya juga aku pakai yang Wardah tadi, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi pakai serum yang ada kandungan vitamin C itu malah bikin muka aku tambah kusam, nggak ngerti. Makanya aku pakai ini itu biasanya aku gabung sama body lotion yang tadi. Dan itu aku nggak tahu sih ini ada efeknya atau enggak, cuman gabungan tiga body lotion tadi sama serum ini tuh bikin kulitku jadi lebih cerah, lebih bersih, lebih lembab. Nah, ini tuh Radiance Luminous Serumnya Azarin yang aku beli udah lumayan lama, tapi aku ngabisinnya juga lama banget karena aku tidak merasakan efek apa ya, aku nggak tahu sih, aku pakai ini tuh cuma kayak ya udah melembabkan aja gitu, nggak ada efek yang lain gitu di muka aku nggak ngerti, tapi ini pengalaman pribadiku. Dan kadang aku campur ini tuh di scrub buat badan karena memang apa ya, kayaknya kalau pakai di muka kayak aduh paling juga cuma ngelembabin, kan aku juga udah pakai pelembab gitu, aku pakai bareng body scrub. Aku nggak tahu ada efeknya atau enggak, tapi ya udahlah, daripada produknya terbuang sia-sia jadi ya kita manfaatkan saja lah. Ini face wash dari Wardah Light, ini tuh aku sebenarnya nggak beli, aku tuh waktu itu datang ke color analysis yang diadain Wardah di salah satu toko kosmetik di kotaku. Terus goodie bag-nya dapat ini karena waktu itu facial washku juga udah mau habis, jadi ya udahlah coba aja. Dan ini pas dipakai tuh yang aku rasain bikin muka nggak ketarik sama sekali. Tapi aku juga nggak tahu ada efek lainnya atau enggak. Cuman yang paling kerasa pada aku tuh ya rada melembabkan, nggak bikin ketarik sama sekali. Nah, produk yang terakhir ini tuh hair tonic dari Mustika Ratu. Aku tuh udah pakai satu tube ini tuh kayaknya kurang lebih 1 tahun. Tapi jujur nggak tahu kenapa efeknya di aku tuh bukan yang menyuburkan rambut atau bikin rambut rontok berkurang ya. Aku nggak ngerti, tapi kalau aku pakainya rada kebanyakan itu bikin rambutku tuh cepet lepek. Tapi ini wanginya enak sih jujur. Nah, itu adalah beberapa produk yang aku bisa habiskan walaupun aku masih sering impulsif beli beberapa barang yang punya kegunaan mirip ya. Tapi setidaknya aku bertanggung jawab untuk menghabiskan produknya benar-benar sampai habis, dan aku bikin video ini tuh juga untuk reminder aku di masa yang akan datang kalau aku harus pakai produk sampai habis, kalau aku harus bertanggung jawab sama produk-produk yang udah aku beli gitu. Selain biar nggak buang-buang uang, biar nggak mubazir ya, itu juga biar aku tuh jadi lebih bertanggung jawab pada hal-hal yang lebih besar lagi daripada ini. Semoga ini bisa memberi inspirasi buat teman-teman yang udah dengerin ocehan rada gak jelasku yang sepanjang ini, buat lebih bijak lagi dalam memakai produk, entah itu produk kosmetik, skincare, fashion, atau apapun itu. Bertanggung jawablah, pakailah. Jangan sampai cuma disimpan doang. Apalagi kalau yang udah ada masa kadaluarsanya ya, jangan sampai produknya tuh baru dipakai sedikit atau bahkan belum dipakai tapi udah kadaluarsa duluan.